Dipersembahkan oleh didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pejabat Eselon 1, wabil khusus Pak Sestama, dan para pejabat Eselon 2 BP2 MI, dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah, pada siang hari ini kita bersama-sama dapat menunaikan sholat zuhur secara berjamaah, dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kekuatan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah siyamu Ramadan dan qiyamu Ramadan. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu tema tentang Al-Quran sebagai obat. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat yang ke-57, Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmah, dan sebagai rahmah, lil mu'minin, orang-orang yang beriman. Kalau kita membaca kitabnya Al-Qurtubi, At-Tidhkar fi afdolil adhkar, At-Tidhkar fi afdolil adhkar, disebutkan bahwa Quran itu memiliki lebih dari 50 nama. Dan nama-nama Al-Quran itu, atau nama lain dari Al-Quran itu, menunjukkan makna dan manfaat Al-Quran bagi orang yang membacanya. Nama-nama itu ada di dalam Al-Quran itu sendiri, dan ada 4 nama yang disebutkannya di dalam hadis. Kalau saya ikuti As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, dia menyebut nama-nama Al-Quran itu ada lebih dari 60. Nah, kenapa bisa berbeda? Apakah Qurannya berbeda? Perbedaannya adalah dalam menafsirkan lafadz yang sebagian memang letterlek, kalau disebut nama itu, itulah Al-Quran. Sebagian ada yang tidak letterlek. Nah, yang paling banyak disebutkan adalah Al-Quran. Kitabnya pun sendiri memang disebut dengan Al-Quran. Yang Al-Quran itu artinya bacaan yang sempurna. Bacaan yang sempurna itu maknanya ada 2. Quran sendiri itu isinya itu sempurna. La raiba fih, tidak ada satupun, sedikit pun isi dari Al-Quran itu yang meragukan. Kemudian yang kedua, bacaan yang sempurna itu menghendaki agar kita membaca Al-Quran itu dengan sempurna,
membaca dengan baik dan benar. Membaca dengan baik saja tidak cukup, bahkan tidak boleh kalau hanya baiknya saja. Maksudnya baiknya itu kadang ada yang kalau baca Quran itu mengejar lagunya, tetapi kemudian makhrajnya, tajwidnya, matnya dan segala hal yang berkaitan dengan qiraatul Quran itu diabaikan demi mengejar lagu. Atau ada yang benar tetapi lagunya nggak karu-karuan. Suka ada ya, kalau ngaji itu nada dasarnya tidak jelas gitu. Memang ngaji beda dengan nyanyi yang pakai nada dasar ya. C sama dengan do gitu kan. Atau D sama dengan do. Ini nadanya sama dengan A sama dengan Z gitu. Nah, itu nada alfabet berarti A sampai Z semuanya. Depannya apa, selesainya apa gitu. Tapi kalau Quran itu dibaca dengan baik dan benar dan itulah yang seharusnya kita lakukan, itu bacaannya enak. Bacaannya enak. Bahkan tanpa kita buat lagu yang aneh-aneh pun itu kalau kita ikuti tajwid Al-Quran, kita ikuti mat di dalam Al-Quran itu sudah enak kita membacanya. Nah biasanya kalau yang bacaannya enak itu terus bacaannya panjang gitu. Nah imamnya enak, makmumnya yang nggak enak. Suaranya sih enak tapi lututnya nggak kompromi gitu. Nah umur-umur saya ini sudah begitu. Oleh karena itu maka kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca Quran itu dengan benar. Dalam Quran disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Hendaknya kamu baca Al-Quran itu dengan tartil. Ada yang menerjemahkan rotala itu nyanyikan. Misalnya kalau saya baca penjelasannya Lamia Al-Faruqi, istrinya Ismail Raji Al-Faruqi, seorang tokoh muslim Amerika itu, dia menerjemahkan warattil Qur'ana tartila itu dan nyanyikanlah Al-Quran itu seperti ketika Jibril menyanyikannya kepada Nabi Muhammad. Jadi harus dengan penuh penghayatan, sepenuh jiwa. Membaca Al-Quran itu tidak boleh hanya di bibir saja. Jangan sampai membaca Al-Quran itu seperti kata lagu, lain di bibir, lain di hati. Baca Quran itu antara bibir dengan hati itu harus sama. Itulah yang dimaksud dengan warattilil Qur'ana tartila. Nah, nama lain dari Al-Quran itu adalah Alkitab. Nah, itu yang paling banyak juga. Kemudian yang berikutnya itu Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya Quran itu bisa menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang salah dengan yang benar, yang iman dengan yang tidak iman. Nanti kita jelaskan iman dengan tidak iman hubungannya dengan Al-Quran. Al-Quran itu adzikr, yang artinya peringatan. Tapi adzikr juga bisa berarti sebagai bacaan zikir. Bacaan zikir. Di dalam Quran disebutkan walaqad yassarnal Qur'ana fahal antum mim mudzakir. Allah itu memudahkan Al-Quran yang dengan itu kamu bisa senantiasa mengingatkan diri kamu sendiri dan mengingatkan orang lain. Nah, nama lain yang ada, saya tadi membaca Yunus itu, pertama Quran itu adalah mau'idhah. Ya ayyuhan nas, ayat itu dimulai dengan panggilan kepada manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini panggilan universal ini. Panggilan yang berlaku umum. Kalau ayat Quran itu dimulai dengan panggilan atau munadi, itu mengandung peringatan dan berisi pesan yang harus diperhatikan oleh si penerima pesan itu. Di dalam Quran itu ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Seperti ayat tentang puasa ini, itu kan dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang dipanggil itu orang-orang yang beriman, yang menjawab itu iman kita. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada ayat yang dimulai panggilan untuk manusia tapi dalam redaksi yang berbeda. Itu ya bani Adam. Nah, wahai manusia juga kan, wahai anak Adam, itu kan manusia juga.
Ada juga yang dimulai dengan ya Bani Israel, itu wahai Bani Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak. Jadi Bani Israel yang sekarang punya negara Israel itu, Israel itu bahasa Ibrani. Ya Bani Israel. Jadi peringatan itu hendaknya mendapat perhatian yang serius gitu. Atau ya ahlal kitab misalnya. Dan seterusnya itu. Tetapi kalau panggilan itu disebutkan spesifik kepada kelompok tertentu, misalnya ya Bani Israel atau ya ahlul kitab, tidak berarti panggilan itu tidak berlaku bagi kita yang bukan mereka. Itu hanya konteks ketika ayat itu disampaikan. Karena sebagian ayat itu turun karena ada peristiwa tertentu yang disebut dengan asbabun nuzul. Nah karena itu maka ya ayyuhan nas ini memberi pesan umum kepada manusia, universal calling atau universal reminder gitu. Peringatan umum bagi semua manusia. Apa isi peringatan itu? Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu. Jadi Al-Qur'an itu isinya adalah nasihat-nasihat bagi kita. Ayat-ayat Al-Qur'an itu berisi petunjuk, nasihat, tuntunan bagi kita. Sehingga setiap kali kita membaca, kita sebenarnya sedang menerima nasihat dari Allah. Karena kalau Quran itu kalamullah, maka kita bayangkan ketika sedang membaca Al-Quran, kita tuh sedang berdialog dengan Allah. Kita bayangkan Allah itu hadir dan melihat kita yang sedang membaca Al-Quran itu. Nah, Quran memberikan nasihat kepada kita. Kalau sedang susah, ya enggak apa-apa, tetapi jangan berlebih-lebih gitu. Kalau sedang ada kesulitan, ya wajar saja, setiap pekerjaan mesti ada kesulitannya. Tapi dijelaskan, beserta dengan kesulitan itu ada jalan, ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi pas sedang galau kita baca itu, oh iya ini mesti ada jalan keluarnya. Cuma jalan keluar itu kan harus diikhtiarkan, harus dicari. Ketika sedang suntuk, kita baca Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Nasihat Al-Quran itu pasti benar adanya. Kalau nasihat Google belum tentu. Kita itu maunya kantor BP2MI diantar ke tempat lain. Karena Google kan andalannya kan hanya jaringan itu. Dia ngandalkannya GPS kan, General Positioning Satellite. Jadi selama ada satelit, Google bisa. Kalau nggak ada satelit, GPS itu bukan General Positioning Satellite, tapi akhirnya gunakan penduduk setempat alias tanya-tanya gitu. Nggak selalu akurat juga kan. Jadi jangan terlalu juga mengandalkan Google itu gitu. Maunya ke rumah Pak Sestama ternyata sampainya kuburan. Tetapi kalau nasihat Al-Quran, mau'idhah itu kita yakin semuanya isinya benar. Jadi kalau itu bertentangan dengan keinginan kita, bukan Qur'annya yang dirubah, tapi keinginan kita yang kita luruskan. Gitu. Keinginan kita yang kita luruskan, jangan Qur'annya yang dirubah. Karena kadang-kadang ada orang yang kalau yang dia inginkan itu tidak ada dalilnya yang minta dirubah. Sehingga ada kan di dalam Al-Quran dijelaskan ada orang-orang yang dia itu bisa melayani fatwa sesuai dengan permintaan yang minta fatwa itu. Gitu. Maunya apa ini? Mau boleh apa mau tidak boleh gitu. Kalau mau boleh ayatnya ini, kalau tidak boleh ayatnya ini gitu. Dan memahaminya harus utuh, kalau nggak utuh nanti masalah. Mohon maaf ini ada joke ya, ada joke yang saya baca di salah satu koran nasional sekian tahun yang lalu. Joke ini berkaitan dengan
sepasang suami istri begitu, yang suaminya menikah lagi, suaminya poligami Bu, tapi tidak izin istrinya. Nah kira-kira gimana Bu, kalau suami nikah lagi istrinya nggak dimintai izin? Mungkin ada sebagian ibu-ibu yang setuju, tapi sebagian besarnya enggak. Kebetulan cerita ini istri pertamanya enggak setuju. Nah, dia protes ke suaminya. Bapak kok nikah lagi saya enggak diberitahu, enggak minta izin. Loh saya menikah lagi itu kan untuk membukakan pintu surga buat ibu. Gitu. Karena menurut hadis, istri yang solihah adalah istri yang rela dimadu. Dan istri yang rela dimadu itu jaminannya tiada lain kecuali surga. Ya, gitu. Ini kata suami nih. Kata istri gimana Bu? Akhirnya istrinya mencari cara sedemikian rupa bagaimana supaya suaminya itu berpisah. Nah dia baca ayat orang-orang yang haram dinikah. Nah salah satunya yang haram dinikah itu adalah saudara sepersusuan. Nah, ar-rodho'ah, saudara sepersusuan. Akhirnya sang istri ini membuat kopi susu. Tapi susunya itu diambil dari susu dia. Gitu. Nah, kita bayangkan sang istri ini masih menyusui. Gitu. Nah, setelah itu pagi-pagi sarapan bersama gitu bertiga. Nah, dihidangkanlah kopi itu kan, kopi susu itu. Nah, istri kedua sama istri pertama diberi susu, kopi susu, yang susunya diambil dari susu istri pertama itu. Setelah keduanya minum kopi susu, kemudian dijelaskan, Bapak, Adik ngambil madunya, manggil madunya itu Adik, Bapak, Adik, ini kopi susunya saya ambil dari air susu saya. Nah, karena Anda berdua sudah minum dari air susu saya, sekarang Anda menjadi saudara sepersusuan. Nah, menurut Al-Qur'an, saudara sepersusuan itu haram menikah. Tapi ini tidak boleh ditiru ya, ini hanya ada cerita di situ aja gitu. Nah itu kalau memahami Al-Qur'annya tidak utuh itu akhirnya seperti itu. Gitu. Dulu ya, masa-masa dulu kan sering ada orang kampanye itu pakai ayat Al-Qur'an. Nah orang yang tidak suka partai bergambar beringin itu pakai ayat. Pakai ayatnya apa? Wala taqroba hadhihi syajarah gitu. Kamu jangan dekati pohon itu gitu. Yang dimaksud itu jangan pilih beringin gitu. Gimana kok ayat Quran digunakan untuk kampanye politik gitu. Nah, yang tidak suka milih partai yang tertentu yang gambarnya sapi itu juga pakai ayat itu. Ayatnya surat Al-Baqarah itu. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah itu. Allah memerintahkan kamu untuk nyembelih sapi. Nah, itu enggak boleh begitu, itu enggak boleh. Enggak boleh. Orang yang ngerokok dibilangin susah juga ada dalilnya kadang-kadang. Ini kalau ini berlaku kadang-kadang di pondok itu. Ngerokok itu. Dia pakai ayat itu. Kok enggak boleh gimana, itu ada ayatnya. Warka'u ma'ar roki'in gitu. Nah, merokoklah bersama para perokok. Itu kan ngawur namanya itu. Kan ngawur itu. Padahal yang benar kan rukuklah bersama dengan orang yang rukuk gitu. Jadi membacanya harus benar dan memahaminya juga harus benar. Supaya apa? Supaya kita ini mendapatkan nasihat dari Al-Qur'an dan kemudian yang berikutnya apa? Wasyifa'ul lima fis sudur. Quran itu menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Wasyifa'ul lima fis sudur. Wahudan dan sebagai petunjuk, warahmah dan sebagai rahmah lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Karena itu maka kalau tadi saya jelaskan Al-Qur'an itu sebagai furqan, sebagai pembeda, maka sama-sama membaca Al-Qur'an tetapi sebagian mendapatkan rahmat, mendapatkan nasihat, mendapatkan petunjuk, sebagian justru semakin jauh dari Al-Qur'an itu. Dijelaskan di dalam surah Bani Israel atau surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin
wala yazidudz zalimina illa khosara. Dan Allah itu menurunkan Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun. Tiada lain Quran itu sebagai obat dan sebagai rahmah bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambah bagi orang-orang yang zalim, yang tidak percaya akan kebenaran Al-Quran, kecuali kerugian dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, supaya Al-Quran itu menjadi obat dan supaya nasihat Al-Quran itu bisa kita terima, kuncinya adalah kita percaya kepada Al-Quran itu. Kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Kita percaya bahwa petunjuk dan nasihat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk dan nasihat yang berasal dari Allah, dan kita yakin semua nasihat dan petunjuk Allah itu adalah petunjuk dan nasihat yang benar. Karena itu maka Al-Quran sebagai obat itu memang kalau kita baca misalnya di dalam Sahih Muslim, pada bagian akhir Sahih Muslim itu ada Fadhailul Quran, keutamaan atau kemuliaan Al-Quran itu ada beberapa penjelasan di mana Nabi itu membaca ayat-ayat tertentu dan kemudian setelah itu Nabi mengobati anak yang sakit. Satu saat Nabi sedang jalan-jalan, ada seorang ibu sedang menggendong anaknya itu nangis, kemudian dipegang oleh Nabi, badannya panas. Nabi minta diambilkan air, kemudian membaca ayat tertentu. Setelah dibaca kemudian ditiupkan airnya, ditiup air itu, kemudian diminumkan ke anak itu, dan anak itu sembuh. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, termasuk sebagian untuk pengobatan. Salah satunya juga ada hadis yang menyebutkan seorang pemuda yang dia itu menikah dengan mas kawin hafalan Al-Quran. Ceritanya suatu ketika ada seorang perempuan menawarkan diri untuk dinikah oleh Nabi Muhammad. Ini kok temanya ini terus ya. Kemudian Nabi mengatakan, saya sudah tidak mau menikah lagi. Nah, mendengar itu seorang sahabat langsung mengatakan, kalau Nabi tidak mau, buat saya saja. Nah, ini pemuda ini mungkin sudah kebelet mungkin ya gitu. Terus Nabi bersabda, kalau begitu kamu beri dia mas kawin cincin emas. Saya tidak punya Nabi. Beri dia mas kawin cincin perak, enggak punya juga. Kalau begitu beri dia pakaian yang indah, enggak punya juga, pakaian hanya yang saya pakai ini. Lalu Nabi bertanya kepada sang pemuda itu, kamu hafal Al-Quran ayat apa saja? Pada zaman Nabi, Quran kan belum turun secara sekaligus 30 juz seperti sekarang kan, tapi masih sebagian gitu. Ayat apa saja yang kamu hafal? Akhirnya sahabat itu menyebutkan ayat-ayat yang dia hafal, ya sudah, mas kawinnya hafalan Al-Quran. Jadi cara Allah mempertemukan jodoh bagi hambanya itu ada saja. Nah, Al-Quran sebagai obat itu adalah Al-Quran yang kalau kita baca menjadikan diri kita ini tenang. Al-Quran sebagai az-zikr itu dijelaskan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang, hati menjadi tentram. Dijelaskan di dalam Al-Quran, orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu, apabila dibacakan Al-Quran, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatih zadatuhum imana, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka imannya bertambah-tambah. Karena itu maka kita sering mendengar lagu Tombo Ati itu,
Kalau kita mendengar lagu Tombo Ati itu ada 5, ono 5 ing wernane, gitu kan. Salah satunya apa? Membaca Al-Quran beserta dengan artinya. Membaca Al-Quran tidak mengerti artinya saja, itu sudah dapat pahala. Kalau menurut para ahli tafsir, definisi Al-Quran itu kan pada bagian akhirnya ditambahkan al-muta'abbadu bitilawatih. Jadi membaca saja itu walaupun tidak mengerti artinya itu sudah dapat pahala. Nah kalau mengerti artinya itu tambah kita mendapatkan ketenangan dari kita membaca itu karena isi dan kandungannya kita ketahui. Nah itulah yang menjadi maksud dari Quran sebagai obat. Walaupun kadang-kadang ada juga kan yang ketika berobat itu diminta membaca ayat-ayat tertentu. Diminta membaca kalau kamu pengen urusannya mudah baca ayat ini. Kalau pengen dapat kursi baca ayat kursi gitu. Ternyata nggak dapat juga. Karena Quran tidak untuk mencari kursi. Nah, kalau Quran untuk mencari kursi itu sudah tidak sesuai dengan tujuan Al-Quran itu diturunkan. Karena lafadz kursi di Quran itu hanya disebutkan 2 kali saja. Dalam surat Al-Baqarah yang disebut dengan ayat kursi itu, sama di dalam Al-Quran hubungannya dengan kursinya Nabi Sulaiman, yang seorang Raja Sulaiman, raja yang hebat, yang sampai ketika beliau sakit pun nggak ada yang tahu. Tahunya kalau Nabi Sulaiman sakit itu kursinya ini keropos dimakan rayap itu dan kemudian jatuh gitu. Itu aja 2 kali kata kursi disebutkan. Karena itu maka Quran bisa menjadi obat, bisa menjadikan kita ini tenang kalau kita sering membaca Al-Quran. Yang penting itu seringnya, bukan banyaknya. Mohon maaf kalau Ramadan ini kan kadang ada yang pakai target. One day, one juz gitu kan. 1 hari 1 juz. Kadang-kadang di kantor pun kejar target itu, kejar setoran itu. Sekarang kan enggak perlu lagi kejar setoran. Orang sopir angkot juga sudah enggak kejar setoran sekarang kok. Semampunya aja dia, sopir taksi juga enggak kejar setoran juga sekarang. Yang penting itu frekuensinya, bukan kuantitasnya. Mengapa frekuensi itu yang penting? Bukan kuantitas. Pertama memang kita dilarang oleh Al-Quran untuk membaca Al-Quran itu kejar target. La tuharrik lisanak. Kamu jangan memaksa lisan kamu untuk segera bisa selesai membaca Al-Quran. Yang kedua, kalau kita pakai frekuensi itu, maka semakin sering kita itu membaca, maka semakin dekat kita dengan Al-Quran. Kalau ada teori yang mengatakan ini masih dalam bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya apa ya Pak ya? Witing tresno jalaran saka kulino itu. Orang itu menjadi cinta karena terbiasa. Kebiasaan itu terjadi kan karena kita tuh punya intensitas pertemuan. Yang kita punya intensitas pertemuan yang tinggi itulah kemudian kita punya proximity, punya kedekatan. Nah kita juga bisa semakin dekat dengan Al-Quran kalau kita sering membaca Al-Quran walaupun yang dibaca itu tidak banyak. Dan jangan kita khususkan membaca ayat-ayat tertentu saja karena semua ayat Al-Quran itu sama makna dan fungsinya. Dan inilah yang menjadi kunci bagaimana kita menjadi tenang, karena dengan senantiasa membaca Quran itu kita ingat Allah. Dengan kita ingat Allah, maka hati kita ini menjadi hadir setiap kita membaca Al-Quran. Jangan sampai karena kejar setoran one day one juz itu, bukan berarti saya anti, bukan ya. Kita kemudian di kantor waktunya melayani dan mengerjakan tugas-tugas kantor,
ternyata justru malah ditinggal ngaji. Wah, itu bisa dikomplain itu. Kalau ngaji yang sedang di kantor, kita misalnya habis sholat zuhur begini, kita siapkan beberapa ayat untuk kita baca. Nanti habis asar kita baca, habis maghrib kita baca, dan seterusnya. Sekarang kalau saya pulang pergi naik MRT itu Pak Ses, itu saya temukan banyak itu ibu-ibu, bapak-bapak itu di MRT itu sambil baca Quran. Dan bacanya ya dibaca pelan gitu, jangan sampai di Quran bacanya keras. Baca Quran di MRT keras-keras, wah itu nanti didekati sama Pak Security itu. Karena jangankan kok baca keras-keras ya, ngomong keras-keras saja kan nggak boleh itu kalau di MRT. Itu kan memang dirancang untuk alat transportasi yang nyaman karena ketenangan yang penumpangnya itu. Nggak ada pengamen juga kan di MRT itu, nggak ada pengamen juga. Kalau ada pengamen, kemarin saya dikirimi lagu ngamen itu yang ngamen itu anak muda baca sholawatan, sampai ada ibu yang luar biasa itu kan, ibu mengandung, habis itu melahirkan lagi, mengandung lagi gitu. Nggak ada cerita begitu di MRT itu, nggak ada. Karena itu kita jaga ketenangan dengan membaca Al-Quran. Tapi yang paling afdol itu, dan di dalam Quran dijelaskan paling punya dampak terhadap sentuhan dan ketenangan hati kita itu, membaca di sepertiga malam yang terakhir. Itulah yang membaca Quran itu kita merasakan ketenangan yang luar biasa. Kalau kita baca di Quran itu kan kita diperintahkan untuk bangun di tengah malam, separuhnya atau sepertiganya gitu, separuh auzid atau kamu tambah, tapi kemudian disambung dengan warattilil Qur'ana tartila. Sudah kita sholat sunat malam, kalau Bapak Ibu mungkin sekarang sudah tarweh itu boleh habis isya langsung boleh, tarweh tengah malam juga boleh. Yang tidak boleh tarweh setelah subuh, itu nggak boleh. Atau tarweh sebelum isya itu juga nggak boleh gitu. Tarwehnya boleh sendiri, boleh berjamaah. Nah setelah tarweh tengah malam masih tahajud, kemudian kita baca Quran, itu memang rasanya berbeda. Karena pada saat hening gitu, pada saat suasana sangat quiet gitu, kemudian kita baca Al-Quran, kita resapi, itu memang berbeda rasanya. Dan oleh karena itu Quran menganjurkan kita untuk membacanya itu, kalau pengen khusyuk membacanya, baca di sepertiga malam itu. Dan oleh karena itu, maka Bapak Ibu sekalian, agar hidup kita ini menjadi tenang, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan banyak beribadah. Dan di antara ibadah yang kita tunaikan agar hidup kita ini menjadi tenang adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran itulah zikir yang membuat kita senantiasa dekat dengan Allah, mendapatkan nasihat-nasihat dari Allah, dan insya Allah kita akan merasakan hidup kita ini lebih tenang, menghadapi berbagai masalah juga lebih tenang. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi bulan yang kita semua senantiasa lebih dekat dan mendekatkan diri kita kepada Allah dan dengan Al-Quran. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.